Nabi Ibrahim dikenal dengan gelar yang sangat mulia, yaitu Khalilullah, yang berarti sahabat kekasih Allah. Gelar ini tidak ia dapatkan dengan mudah, melainkan melalui serangkaian ujian keimanan yang luar biasa, mulai dari pencariannya akan Tuhan, perlawanannya terhadap Raja Namrud, hingga kesiapannya mengorbankan putranya. Namun, di samping keteguhan imannya, ada satu sifat yang begitu melekat pada dirinya dan menjadikannya sangat dicintai oleh Allah, yaitu kedermawanannya yang tiada tara, terutama dalam memuliakan tamu. Bagi Nabi Ibrahim, menjamu tamu bukanlah sekadar adat atau kewajiban sosial, melainkan sebuah bentuk ibadah dan cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Diceritakan bahwa ia sangat tidak suka makan sendirian. Setiap kali waktu makan tiba, ia akan keluar dari rumahnya dan berjalan mencari-cari orang yang bisa ia ajak untuk makan bersama. Ia tidak memandang status, asal-usul, atau keyakinan tamunya. Siapapun yang ia temui di jalan, akan ia ajak dengan penuh hormat untuk singgah dan menikmati hidangan bersamanya. Sifat pemurahnya ini menjadi buah bibir di seluruh negeri. Orang-orang tahu bahwa pintu rumah Nabi Ibrahim selalu terbuka bagi musafir yang kelelahan atau orang lapar yang membutuhkan. Ia tidak pernah menolak seorang tamu pun. Baginya, setiap tamu adalah berkah yang diutus oleh Allah, dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya adalah sebuah kehormatan. Kedermawanan inilah yang menjadi salah satu pilar utama yang menopang kemuliaan akhlaknya sebagai seorang nabi dan kekasih Tuhannya. Kegemarannya dalam memuliakan tamu ini bukan hanya tentang menyediakan makanan, tetapi juga tentang memberikan sambutan yang hangat, wajah yang berseri-seri, dan pelayanan yang tulus dari hati. Ia memastikan tamunya merasa nyaman, dihormati, dan dihargai. Sikap inilah yang kelak akan mendatangkan sebuah peristiwa agung dalam hidupnya, di mana tamunya kali ini bukanlah manusia biasa, melainkan utusan langsung dari langit yang membawa pesan menakjubkan. Pada suatu hari yang cerah, ketika Nabi Ibrahim sedang duduk di depan kemahnya, ia melihat 3 orang asing berjalan mendekat. Mereka adalah para pemuda dengan perawakan yang tegap, wajah yang tampan, dan penampilan yang sangat berwibawa. Nabi Ibrahim belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka bukanlah penduduk sekitar dan tampak seperti para musafir yang sedang dalam perjalanan jauh. Aura mereka memancarkan kehormatan dan ketenangan yang tidak biasa. Tanpa ragu sedikit pun, Nabi Ibrahim segera bangkit untuk menyambut mereka. Ia tidak menunjukkan kecurigaan atau bertanya macam-macam tentang dari mana mereka berasal atau apa tujuan mereka. Insting pertamanya sebagai seorang tuan rumah yang baik langsung mengambil alih. Ia melihat mereka sebagai tamu yang harus dihormati dan dilayani. Para tamu itu pun mengucapkan salam. Salaman, yang berarti, salam sejahtera. Nabi Ibrahim membalas salam mereka dengan lebih baik lagi. Salamun, sebuah jawaban yang menyiratkan kedamaian yang lebih dalam. Ia merasakan ada sesuatu yang istimewa dari para tamunya ini, meskipun ia belum mengetahui siapa mereka sebenarnya. Wajah mereka yang bersih dan sikap mereka yang santun semakin meyakinkannya bahwa mereka adalah orang-orang baik yang pantas mendapatkan jamuan terbaik. Dengan penuh keramahan, ia mempersilakan ketiga tamunya untuk masuk dan duduk di tempat yang paling terhormat. Ia memastikan mereka merasa diterima dan nyaman setelah menempuh perjalanan yang mungkin melelahkan. Inilah cerminan dari akhlak mulianya, di mana kepentingan dan kenyamanan tamu selalu ia letakkan di urutan pertama, bahkan sebelum ia mengetahui identitas mereka. Setelah mempersilakan para tamunya duduk, Nabi Ibrahim tidak membuang-buang waktu dengan percakapan yang tidak perlu. Ia tahu bahwa hal terbaik yang bisa ia tawarkan kepada musafir adalah makanan dan minuman untuk memulihkan tenaga mereka. Tanpa sepengetahuan para tamunya, ia segera pergi secara diam-diam menemui keluarganya di bagian belakang rumah. Ia tidak ingin membuat tamunya merasa tidak nyaman atau merasa merepotkan. Dengan sigap, ia memilih seekor anak sapi yang paling gemuk dan sehat yang ia miliki. Ini menunjukkan betapa ia ingin memberikan yang terbaik dari apa yang ia punya. Ia tidak memilih hewan yang kurus atau sekadarnya saja. Baginya, tamu adalah anugerah, dan anugerah harus disambut dengan persembahan yang paling istimewa. Ia pun segera menyembelih anak sapi itu dan memerintahkan keluarganya untuk memasaknya. Proses memasak dilakukan dengan sangat cepat. Daging anak sapi itu dipanggang hingga matang sempurna, menebarkan aroma lezat yang menggugah selera.
Nabi Ibrahim sendiri yang mengawasi semuanya untuk memastikan hidangan tersebut disajikan dalam kondisi terbaik. Ia ingin para tamunya menikmati jamuan yang tidak akan mereka lupakan. Tidak lama kemudian, hidangan istimewa itu pun siap. Daging sapi panggang yang masih hangat diletakkan di atas nampan besar dan disajikan langsung di hadapan para tamu. Nabi Ibrahim meletakkan hidangan itu di dekat mereka, seraya mempersilakan dengan lembut, "Silakan dinikmati." Semua ini ia lakukan dengan ketulusan yang luar biasa, tanpa mengharapkan pujian atau balasan apapun. Nabi Ibrahim duduk bersama para tamunya, memperhatikan mereka dengan penuh harap agar mereka segera menyantap hidangan lezat yang telah ia siapkan dengan susah payah. Ia membayangkan betapa senangnya melihat mereka menikmati daging sapi panggang yang empuk itu. Namun, terjadi sesuatu yang aneh dan di luar dugaannya. Ketiga tamu itu hanya duduk diam, tangan mereka sama sekali tidak terulur untuk menyentuh makanan tersebut. Ia menunggu beberapa saat, berpikir mungkin mereka masih sungkan. Ia kembali mempersilakan mereka, namun hasilnya tetap sama. Tangan mereka tidak bergerak sedikit pun ke arah hidangan. Melihat hal ini, hati Nabi Ibrahim mulai diliputi perasaan yang tidak enak. Dalam tradisi masyarakat saat itu, seorang tamu yang menolak makanan yang disajikan oleh tuan rumah bisa menjadi pertanda buruk. Itu bisa berarti mereka datang dengan niat jahat atau sebagai musuh. Perlahan, perasaan curiga dan takut mulai menyelimuti dirinya. Siapakah orang-orang ini sebenarnya? Mengapa mereka menolak jamuannya yang tulus? Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam benaknya. Wajahnya yang semula berseri-seri kini menunjukkan sedikit kecemasan. Ia mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Namun sebagai manusia biasa, firasat buruk mulai menghantuinya. Rasa takut itu semakin menjadi-jadi. Ia khawatir keselamatan dirinya dan keluarganya terancam. Ia tidak tahu bahwa penolakan mereka untuk makan bukanlah karena niat buruk, melainkan karena sifat asli mereka yang memang tidak makan dan tidak minum. Kegelisahan Nabi Ibrahim ini adalah bagian dari skenario agung yang telah Allah siapkan untuknya. Sebuah pendahuluan sebelum tirai kebenaran disingkapkan. Melihat perubahan raut wajah Nabi Ibrahim yang dipenuhi rasa takut, para tamu itu pun segera menenangkannya. Salah satu dari mereka berkata dengan lembut, "Janganlah engkau takut." Kata-kata itu seketika meredakan sedikit ketegangan di hati sang Nabi. Mereka menyadari bahwa sikap mereka telah menimbulkan kesalahpahaman dan kekhawatiran yang mendalam. Kemudian, mereka pun mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya. "Sesungguhnya kami adalah para malaikat yang diutus oleh Tuhanmu," jelas mereka. Mendengar pengakuan itu, Nabi Ibrahim tertegun. Rasa takutnya seketika sirna, berganti dengan rasa takjub dan lega. Ternyata, tamu-tamu agung yang ia jamu sejak tadi bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk suci utusan Allah. Kini ia paham mengapa mereka tidak menyentuh makanan yang ia sajikan. Para malaikat itu kemudian menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Mereka memiliki dua misi utama. Misi pertama adalah untuk menyampaikan sebuah kabar gembira yang luar biasa kepadanya. Sedangkan misi kedua, mereka akan melanjutkan perjalanan ke negeri Sodom untuk menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut yang telah melampaui batas dalam kemaksiatan mereka. Penjelasan ini membuka semua tabir misteri. Nabi Ibrahim kini merasa sangat terhormat karena telah menerima dan menjamu para malaikat di rumahnya. Ketulusannya dalam memuliakan tamu, yang ia kira hanya manusia biasa, ternyata telah disaksikan langsung oleh para utusan langit. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, tidak akan pernah luput dari perhatian Allah. Setelah menenangkan Nabi Ibrahim, para malaikat itu menyampaikan misi utama mereka. Dengan wajah berseri, mereka berkata, "Sesungguhnya kami datang untuk memberimu kabar gembira tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang akan dianugerahi ilmu pengetahuan yang luas." Kabar ini tentu saja sangat mengejutkan bagi Nabi Ibrahim. Usianya sudah sangat lanjut, dan istrinya, Sarah, juga sudah tua dan divonis mandul sejak lama. Kabar gembira itu tidak berhenti sampai di situ. Para malaikat melanjutkan, dan setelah kelahirannya, akan datang pula kabar gembira tentang cucunya. Mereka memberitahukan bahwa anak yang akan lahir itu bernama Ishak, dan dari Ishak kelak akan lahir seorang anak bernama Yakub, yang juga akan menjadi seorang nabi.
Ini adalah sebuah anugerah keturunan yang suci dan berkesinambungan, sebuah janji yang sangat luar biasa dari Allah. Nabi Ibrahim, yang sepanjang hidupnya mendambakan seorang anak dari istrinya yang tercinta, Sarah, tentu merasa sangat bahagia sekaligus tidak percaya. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi menurut logika manusia? Ia dan istrinya sudah melewati usia produktif. Namun, sebagai seorang nabi yang imannya kokoh, ia tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah berkehendak, maka terjadilah. Kabar ini adalah jawaban atas doa-doanya selama ini, sekaligus hadiah langsung dari Allah atas kedermawanan dan kesabarannya. Jamuan istimewa yang ia berikan kepada tamunya ternyata dibalas oleh Allah dengan hadiah yang jauh lebih istimewa, yaitu janji kelahiran seorang putra yang saleh dan seorang cucu yang mulia. Ini adalah bukti bahwa ridho Allah dapat datang melalui pintu-pintu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Istri Nabi Ibrahim, Sarah, yang sejak tadi mendengarkan percakapan itu dari balik tirai, tidak bisa menahan reaksinya. Mendengar kabar bahwa ia akan memiliki anak di usianya yang sudah sangat senja, ia pun tertawa. Tawanya adalah campuran antara rasa takjub, gembira, dan sedikit ketidakpercayaan. Ia kemudian keluar dari balik tirai sambil menepuk-nepuk wajahnya sendiri karena begitu herannya. Dengan suara yang bergetar karena keheranan, Sarah berkata, "Sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan seorang anak? Padahal aku ini adalah seorang perempuan tua yang mandul, dan suamiku ini pun sudah sangat tua? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh." Ungkapan Sarah ini sangat manusiawi. Ia melihat kenyataan dirinya dan suaminya dengan kacamata logika, di mana kehamilan dalam kondisi seperti itu adalah hal yang mustahil. Para malaikat kemudian menjawab keheranan Sarah dengan sebuah pertanyaan yang menenangkan sekaligus meneguhkan iman. "Apakah engkau merasa heran dengan ketetapan Allah?" tanya mereka. "Rahmat Allah dan keberkahannya tercurah atas kalian, wahai ahlul bait, penghuni rumah ini. Sesungguhnya Dia Maha terpuji lagi Maha mulia." Jawaban ini mengingatkan Sarah bahwa kuasa Allah melampaui segala hukum alam dan logika manusia. Mendengar itu, hati Sarah pun menjadi tenang. Ia sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan sebuah mukjizat, sebuah karunia langsung dari Tuhan semesta alam. Tawa keheranannya kini berubah menjadi tangis haru penuh syukur. Penantiannya yang panjang, kesabarannya dalam menghadapi takdir sebagai wanita mandul, kini akan terbayar dengan anugerah terindah yang tidak pernah ia bayangkan. Ia akan menjadi seorang ibu dari seorang nabi. Kisah jamuan agung Nabi Ibrahim kepada para malaikat ini menyimpan pelajaran yang sangat berharga tentang akhlak dan keimanan. Pelajaran utama adalah tentang kemuliaan sifat dermawan, khususnya dalam menghormati dan memuliakan tamu. Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa pelayanan terbaik kepada tamu harus diberikan dengan tulus tanpa memandang siapa mereka, dan Allah akan membalas ketulusan itu dengan balasan yang jauh lebih besar dan tidak terduga. Sebuah hidangan daging sapi panggang dibalas oleh Allah dengan janji keturunan para nabi. Ini mengajarkan kita bahwa pintu rezeki dan keberkahan seringkali terbuka melalui amalan-amalan sederhana yang kita lakukan dengan ikhlas, seperti berbagi makanan dan membahagiakan orang lain. Kisah ini juga merupakan penegasan akan kekuasaan Allah yang tak terbatas, yang mampu mewujudkan hal-hal yang mustahil menurut akal manusia, serta menjadi bukti bahwa kesabaran dan keimanan pada akhirnya akan membuahkan hasil yang paling manis. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.